Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 berhasil menunjukkan dominasinya di kawasan ASEAN dengan menjuarai Piala AFF U19 2024 setelah 11 tahun silam. Lepas dari jalannya pertandingan, Thailand mendominasi pertandingan dengan 64% berbanding 36% ball position. Namun nyatanya Timnas Indonesia lah yang memiliki kejelian lebih untuk memanfaatkan kesalahan pemain The War Elephant. Hal ini pun turut diakui oleh pelatih Thailand Emerson, di mana sebuah gol James Raven pada menit ke-17 pada akhirnya mengubah hasil akhir pertandingan. Emerson pun menyebut gol Raven tercipta karena satu kesalahan pertahanan Thailand. Emerson mengatakan Thailand berusaha bermain lebih agresif di babak kedua untuk mencetak gol. Tapi keputusan Indra Syafri untuk mengubah permainan Timnas Indonesia U19 merusak rencana Thailand di babak kedua. Keadaan ini pun juga diperparah dengan tekanan supporter tuan rumah yang terus meneror dengan nyanyian-nyanyian sepanjang laga. Lebih dari itu, Emerson yakin pengalaman final Piala AFF U19 2024 ini akan sangat membantu timnya di masa depan. Euforia kemenangan tengah dirasakan oleh publik sepak bola Indonesia setelah trofi Piala AFF U19 kembali mendarat setelah 11 tahun. Dalam pertandingan semalam, James Raven menjadi salah satu pemain yang banyak dibicarakan. Maklum saja, striker dengan postur tubuh jangkung ini berhasil menyelesaikan kemelut di depan gawang Thailand untuk menjadi gol kemenangan skuad Garuda Nusantara. Menariknya tak hanya jadi buah bibir di negaranya sendiri, klub Belanda Dordrecht pun ikut bangga dengan dirinya. Wajar memang, sebab Dordrecht sendiri merupakan klub yang dibela oleh James Raven. Seperti biasa, postingan itu pun membuat kolom komentar akun Instagram Dordrecht dibanjiri oleh netizen Indonesia. Piala AFF U19 2024 sebenarnya menjadi sasaran antara Timnas Indonesia untuk capaian yang lebih tinggi lagi. Namun demikian, kemenangan ini tentu wajib kita syukuri. Namun sepertinya para penggawa Garuda tak bisa bereuforia terlalu lama. Pasalnya, mereka akan kembali fokus dalam mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Terkini Indra Syafri menjelaskan Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan Argentina, Korea Selatan, serta Thailand. Di mana Timnas Indonesia U19 bakal kembali kumpul untuk menjalani TC pada 11 Agustus. Kemudian akan bertolak ke Korea Selatan pada 29 Agustus. Rencana itu sudah tersusun dalam rangkaian TC yang akan dijalani. Sekali lagi Indra Syafri menegaskan akan memberikan kontribusi maksimal untuk tim asuhannya. Menjadi sebuah kebanggaan menjadi saksi progres dari Timnas Indonesia yang makin menawan. Dari kelompok usia hingga senior beriringan menciptakan prestasi. Semoga Garuda terus berproses dan terbang tinggi. James Raven bak menjalani debut sempurna sebagai seorang striker Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, baru berseragam merah putih, ia langsung unjuk gigi. Sebagai seorang striker, ia berhasil memperlihatkan ketajamannya di depan gawang dengan menjadi pencetak gol terbanyak di Timnas Indonesia U19. Dengan postur yang tinggi dan kekar, James Raven disebut sebagai striker andal di masa depan. Bahkan dengan performa yang mentereng yang ia tunjukkan, James Raven tentu saja berpeluang dijajal Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di level yang lebih tinggi. Tentu bermain di Timnas senior merupakan impian setiap pemain, tak terkecuali James Raven. Namun demikian, sebagai seorang pesepak bola profesional, ia paham betul untuk mencapai titik itu memerlukan proses. Untuk itu, ia memutuskan untuk berprogres selangkah demi selangkah. Hal yang sama pun juga diterangkan oleh Indra Syafri. Ia senang jika pemainnya promosi, namun ia lebih memilih pemain matang terlebih dahulu baru naik tingkat. Masih teringat jelas tentang bagaimana salah satu media Vietnam terang-terangan meremehkan Timnas Indonesia dan mendukung Thailand untuk berdiri di podium tertinggi Piala AFF U19. Namun nyatanya justru pasukan merah putih lah yang berhasil menyabet gelar juara turnamen pemain muda edisi 2024 ini. Mereka pun menyayangkan kegagalan Thailand, terutama di momen piawat yang mampu melepaskan tendangan berbahaya. Padahal Ikram Al-Ghifari yang berada di bawah mistar gawang sudah mati langkah, tapi laju bola justru dihentikan oleh Tian. Meski memuji Thailand yang mampu membuat banyak peluang emas, Tian tak bisa menampik efektivitas apik yang dimiliki oleh tim besutan pelatih Indra Syafri. Di mana lini belakang Timnas Indonesia terbukti mampu menjaga fokusnya hingga peluit panjang dibunyikan. Hingga akhirnya sah menjadi juara Piala AFF U19 2024.
Kini media Vietnam ini pun mau tak mau harus mengakui bahwa penguasaan bola maupun pertahanan ketat timnas Indonesia dan Thailand cukup seimbang. Coach Indra Syafri selain andal dalam meramu taktik untuk timnas Indonesia kelompok umur, ia juga memiliki spiritual yang selalu mencuri perhatian. Seperti halnya selalu bersujud syukur saat timnas Indonesia berhasil menyerangkan gol ke gawang lawan. Dan kini ia ingin bersyukur dengan lebih intim bersama Tuhan dengan bertamu ke Masjidil Haram. Sebelumnya, perjalanan spiritual yang sama juga ia lakukan saat berhasil memboyong medali emas SEA Games yang lalu. Namun demikian, terkait kapan ia akan mengunjungi Masjidil Haram, pelatih 61 tahun itu belum mengungkapkan tanggal pasti. Karena sebentar lagi timnya akan menjalani pemusatan latihan untuk mempersiapkan penampilan terbaik kualifikasi Piala Asia U20 pada 21 hingga 29 September mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir berharap tim asuhan Sintayong bisa membalas dendam kepada Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni setelah gagal melakukannya lewat timnas U19 Indonesia. Erick Thohir memang sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia bisa membalas kekalahan timnas U16 Indonesia dari Australia, yakni di laga semifinal ASEAN Cup U16 2024 pada Juni lalu. Namun ternyata timnas U19 Indonesia tak bertemu dengan Australia. Untuk itu Erick Thohir pun secara gamblang mengharapkan timnas Indonesia senior bisa mewujudkannya nanti. Sementara itu kemenangan timnas Indonesia di pentas olahraga Piala AFF U19 2024 ini pun ikut disambut sukacita oleh STY. Melalui akun Instagram pribadinya, Kosim menyampaikan ucapan selamat kepada para pemain timnas U19 yang telah berjuang keras untuk meraih gelar juara. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Diketahui stadion tersebut sangat jauh dari turunnya pesawat skuad Garuda. Erick Thohir pun mengkonfirmasi bahwa lokasi pertandingan Cina versus skuad Garuda ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Untuk itu, orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun melontarkan kelakar bahwa apabila tim merah putih dipersulit atau dikerjai, maka Indonesia akan membalas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terlihat sambil bercanda mengatakan akan ganti mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia nantinya. Tak sabar untuk melihat hal gila apa yang akan dilakukan Erick Thohir bersama STY di laga tersebut. Perdebatan netizen soal siapa pelatih yang memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mendatang membuat Indra Syafri miris. Ia tak habis pikir mengapa bangsa sendiri membentur-benturkan pelatih timnas Indonesia yang ada saat ini. Bagi pelatih asal Sumatera Barat, fenomena seperti itu tidak bagus dan ia sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Ini jebakan Batman lagi, gak bagus? Nova Arianto, saya yang mengajak ke timnas. Dan saya pernah untuk menjadi asisten STY, saya yang merekomendasikan. Jadi siapapun yang akan menjadi pelatih tim nasional, itu yang saya sayangkan. Kenapa kok kita dibentur-benturkan? Gak bagus, percayalah, ucap Indra Syafri. Rumor Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024 memang muncul karena Sintayong akan fokus melatih timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 sepanjang September hingga November. Sementara pertandingan terakhir tahun ini akan berlangsung pada 19 November ketika timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Jakarta. Laga itu digelar 5 hari sebelum pertandingan pertama Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Selain itu, Erick Thohir juga sudah menyatakan PSSI tidak menjadikan Piala AFF 2024 sebagai prioritas. Dengan demikian, PSSI kemungkinan besar akan menggunakan tim pelapis tanpa pemain naturalisasi dan pemain di luar negeri untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. Dalam kesempatan itu pun Erick Thohir memastikan setiap pelatih di PSSI sudah memiliki perannya masing-masing. Berdasarkan pernyataan itu, bisa disimpulkan Sintayong akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan yang terjadi jelang turnamen.